Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, hadirin sekalian, ikhwah dan para santri yang saya muliakan, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pembacaan kitab Risalah Ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq. Pembahasan kita masih berkenaan dengan pendapat yang benar dan sikap yang benar dalam persoalan al-wala wal bara yang sesuai tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad. Pada pertemuan yang lalu, ini kemarin, kita telah menerangkan sikap wasat, sikap pertengahan, yang tidak ekstrim kanan seperti halnya orang-orang Khawarij menganggap nggak boleh sama sekali, harus boikot total orang kafir. Ini benar apa keliru? Keliru. Dan juga tidak ekstrim kiri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum liberal yang membuang sekat, membuang batas antara muslim dan kafir, sehingga tidak mengenal istilah bara'ah, itu keberlepasan diri dari orang-orang kafir. Dan bahwa sikap yang benar adalah berjalan sesuai tuntunan as-sunnah, mengikuti kemana ayat membimbing dan kemana hadis Nabi SAW menunjukkan. Seperti halnya kemarin telah diterangkan bagaimana terdapat dalam bahkan Al-Quran itu sendiri prinsip-prinsip keadilan, bahwa kita disuruh bersikap adil sekalipun kepada orang kafir. Kemarin sudah kita kutip ayatnya, Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kaum kepada kalian menjadikan kalian tidak bersikap adil. Kaum di sini maksudnya siapa? Apakah muslim? Kira-kira ketika turun ayat ini, yang dimaksud dengan kebencian satu kaum di sini siapa? Nah, mungkin kan muslim benci sama muslim. Kalau sekarang ada gitu ya, karena fitnah yang terjadi, perpecahan umat. Tapi ketika ayat ini turun, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencian satu kaum kepada kalian menyeret kalian tidak bersikap adil. Kaum yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Tentu orang kafir. Artinya Al-Quran menyuruh kita bersikap adil sekalipun kepada orang kafir. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain
Allah sebut perbuatan orang kafir itu yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Wala yajrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil Masjidil Haram an ta'tadu. Jangan sampai kebencian satu kaum kepada kalian menghalangi kalian dari Masjidil Haram, menyeret kalian tidak bersikap adil dan semena-mena kepada mereka. Ini ayat Masya Allah. Ya, kalau didudukkan pada tempatnya, maka akan tampak di situ kelebihan agama kita dibanding agama-agama lain. Ya, jadi ini juga sebagai sanggahan kepada siapa? Kepada orang-orang liberal yang mereka salah paham dalam memahami prinsip wala wal bara. Kenapa? Karena di samping kita disuruh membenci orang kafir, namun kebencian kita kepada orang kafir itu tidak menjadikan kita menzalimi orang kafir. Ya, ini sudah kita bahas, kita nggak akan singgung lagi. Kemudian kita akan masuk kepada halaman yang ke-32. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan akan menerangkan akan pentingnya prinsip wala wal bara ini dalam agama kita. Dan bahwa musuh-musuh Islam itu begitu keras upayanya untuk membuang sekat wala wal bara ini. Makanya hati-hati sekarang ini ada satu gerakan, yaitu gerakan yang ingin membuang istilah kafir kepada non-muslim. Gerakan ini tentunya gerakan orang-orang liberal, tapi orang-orang murjiah ini ada di belakang mereka juga. Ya, menjadi ekor, ya, menjadi ekor dari gerakan ya kufur ini. Karena orang murjiah itu kalau mereka semakin besar kebid'ahannya, maka masuk kepada bid'ah kufriyah. Jatuh kepada bid'ah kufriyah. Karena orang-orang liberal itu mereka jatuh kepada lubang kekufuran. Karena membuang istilah kafir yang disematkan kepada non-muslim itu sama saja membuang banyak dari ayat Al-Quran. Berapa banyak ayat Al-Quran menamakan mereka sebagai kafir. Nah, kita mesti waspada dari gerakan ini. Jadi kita harus tetap berpegang pada prinsip agama kita. Non-muslim disebut dengan sebutan musyrikun, disebut dengan sebutan kafirun, namun bersama dengan itu kita juga nggak boleh menzalimi mereka. Paham di sini? Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wal wala wal bara maqamuhuma 'azimun fil Islam. Wala wal bara itu kedudukannya sangat agung di dalam Islam. Wa huma min usulil Islam, keduanya merupakan pokok-pokok agama Islam. Bahkan kalau kita lebih jauh melihat bahwa kandungan dari syahadat la ilaha illallah itu adalah al-wala wal bara. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, itu adalah bara'ah, sikap berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Illallah adalah wala, sikap memberikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awfaqul iman, tali keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat. Saya cinta sama kamu, kenapa? Karena kamu cinta sama Allah. Itu namanya cinta karena Allah. Tapi jangan kayak ya anak-anak milenial sekarang ya. Dia pacaran, dia bilang
uhibbuki fillah. Itu nggak benar itu. Ya. Modus itu modus. Ya. Ya kalau dia cinta karena Allah, dia tinggalin pacaran. Ya tentu karena pacaran itu dimurkai oleh Allah SWT. Tali iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Ya, al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Fillah di situ artinya fi dzatillah. Ada zat Allah. Wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Maksudnya fi dzatillah, pada zat Allah. Artinya karena kamu cinta kepada Allah, aku cinta kepadamu. Karena kamu benci ya kepada Allah, maka aku juga benci kepada Allah. Siapa yang benci kepada Allah? Al-kuffar, orang-orang kafir. Maka nggak boleh seorang muslim itu cinta kepada orang kafir. Illa mahabbatan tabi'iyan, kecuali kalau cintanya cinta tabi'i, yang sifatnya manusiawi. Seperti misalnya anaknya muslim, bapaknya kafir. Si anak ini nggak bisa berlepas dari kecintaan yang memang sudah Allah fitrahkan. Anak cinta sama bapak, nggak bisa lepas. Cintanya sifatnya tabi'i. Tapi ketika bapaknya mengajak kepada kekufuran, maka dia nggak boleh mentaati bapaknya. Kata Syekh Shalih Fauzan, qala wal hubbu wal bughdu, cinta dan benci itu yajibu an yakuna fillah, harus karena Allah. Maksudnya kamu nggak boleh mencintai orang, yang pertama orang, kemudian yang kedua, ya, sifat, yang ketiga perbuatan, ya, apa lagi? Orang, sifat, perbuatan. Nggak boleh kamu mencintainya atau membencinya kecuali dari dalam koridor agama. Nggak boleh kamu cinta kepada fulan misalnya, sedangkan dia adalah musuh Allah. Cintaanmu kepada dia harus disebabkan karena dia cinta kepada Allah. Begitu juga dalam persoalan kebencian. Kamu nggak boleh benci kepada seorang. Ini juga kadang terjerumus ke dalamnya orang-orang yang beragama. Dia benci kepada orang totalitas, padahal orang itu masih muslim. Nggak boleh. Nggak ada yang dibenci secara total kecuali orang kafir. Adapun muslim, ya, dia dibenci sebesar kadar maksiatnya kepada Allah dan dicintai bersama dengan itu sebesar kadar ketaatannya kepada Allah. Itu yang namanya, ya, keadilan dalam prinsip wala wal bara. Sekarang ada nggak seorang muslim yang 100% taat sama Allah? Ada nggak? Nggak ada. Tapi ya, ada yang ketaatannya dominan, ada yang kemaksiatannya dominan. Maka yang ketaatannya dominan, kita berikan kepadanya kecintaan yang dominan. Dominan, ngerti ya? Ya. Dan barang siapa yang kemaksiatannya dominan, seperti misalnya pelaku maksiat, kita berikan kepadanya kebencian yang dominan, namun kita sisakan untuk dia kecintaan karena dia masih muslim. Itu wala wal bara. Karena nggak ada yang dicintai total kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang dibenci total kecuali orang-orang kafir. Sekarang banyak orang-orang pengajian dia membangun cinta dan benci, ya, bukan karena Allah tapi karena pengajian. Ini jatuh ke dalam pelanggaran dalam sisi wala wal bara. Oh, dia ikhwan kita, berarti kalau bukan satu pengajian dia bilang bukan ikhwan kita. Ini nggak boleh. Terus kalau bukan ikhwan kita, ikhwan siapa? Ikhwan syayatin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengikat persaudaraan itu dengan tauhid. Fa in tabu wa aqamus salata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka tobat dari kesyirikan, berarti meninggalkan syirik akbar, kemudian mereka menegakkan salat, baru ketika itu dia saudaramu seagama.
Namanya orang-orang pengajian ini keliru dalam menerapkan prinsip wala wal bara. Satu pengajian dianggap ikhwan, di luar pengajiannya nggak disebut ikhwan. Terus apa? Kalau bukan ikhwan, ya orang kafir gitu? Enggak, kami nggak mengkafirkan. Katanya, ya ini menunjukkan bahwa pijakannya berantakan. Pijakannya berantakan. Walaknya hanya sama satu kelompoknya, ya. Pada orang di luar kelompoknya dia barak, padahal masih muslim. Padahal masih muslim. Bersama dengan itu kepada orang kafir, pelaku syirik akbar, mereka sebut muslim. Ini itu balik-balik. Ya, ketika kita bilang pelaku syirik akbar di luar Islam, dalilnya itu wa in tabu aqamus shalah, kalau mereka tobat dari kesyirikan dan menegakkan salat, baru dia saudara musagama. Kalau belum tobat dari kesyirikan, gimana bisa dibilang saudara musagama? Itu pijakan kita. Tapi kata mereka, karena belum ditegakkan hujah, belum dihilangin syubhat, maka dia tidak muslim. Nah, ini berantakannya prinsip wala wal bara. Paham di sini? Maka kita luruskan sekarang. Siapa aja yang mengaku muslim satu kali kita, tanpa melihat kepada bendera, yang nggak ngelihat radionya apa, yang nggak ngelihat pengajiannya sama siapa, selagi Islamnya bakin, maka dia ikhwanuna, maka dia saudara kita. Kecuali kalau kita lihat tampak darinya kekufuran yang jali, yang terang, maka ketika itu dia bukan saudara kita. Begitu ya. Maka cinta dan benci, kata Syekh, itu harus karena Allah. Walaisa min ajri dunia, bukan karena dunia. Ya. Karena kepentingan, karena satu sentimen, itu dunia semuanya. Ya. Karena memang dia kerjanya ya di situ, maka dia bangun wala wal bara di situ. Ya, wala wal bara seperti sekarang nih sama kaum buruh wala wal bara. Ya. Ini nggak boleh seperti ini. Solidaritas, kan gitu. Mana solidaritasnya? Nggak lagi dilihat benar salah, pokoknya dituntut solidaritasnya. Akhirnya pabrik semuanya demo. Kenapa? Menunjukkan solidaritas. Ya. Sama kayak geng-geng motor, anak-anak tongkrongan. Itu solidaritas yang dibangun di atas dunia. Klub-klub sepak bola, fans klub sepak bola, ya, ribut. Ya. Kalau dulu Persebaya sama Persija, ribut antar fansnya. Ini wala wal bara yang dibangun di atas dunia. Nggak lagi dilihat dia muslim atau dia kafir. Pokoknya lo bukan pendukung tim gue, musuh. Dihalalkan pula darahnya. Itu tuh gambaran wala wal bara yang keliru. Ya. Atau bikin klub-klub. Ya, berarti di luar klubnya nggak ada wala. Yang ada hanya bara. Kita wala hanya kepada klub kita. Sama seperti sebagian kelompok-kelompok pengajian yang membangun wala wal baranya di atas sekat-sekat yang sempit tadi. Ini nggak boleh. Ini contoh agar kita paham. Jadi nggak boleh dibangun di atas perkara dunia. Falau annahu ma'ataka syai'an aw akhadha minka syai'an hal tubghidu? Orang yang membangun wala dan baraknya karena dunia, misalnya dia nggak dapat dunia yang dia minta, terus kamu benci sama dia? Hanya karena kamu nggak meraih dunia yang kamu mau dari orang itu sehingga akhirnya kamu pun benci sama dia. Ini nggak boleh. Qala al-jawab la, tidak boleh hal yang seperti itu.
Lakin tuhibbu fillah, tubghidu fillah. Tapi yang boleh adalah kamu cintai dia alasannya karena Allah, kamu benci dia juga alasannya karena Allah. Kenapa kamu cinta dia? Karena saya lihat dia rajin salat. Ya, orang yang dermawan. Dia seorang muwahhid yang mencintai tauhid, benci kepada kesyirikan. Dan maka saya beri kepada dia wala. Kenapa kamu benci dia? Karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya, maka saya benci. Jadi itu. Qala walaysa li ajli dunya. Jadi bukan karena alasan dunia. Hadza awthaqu ural iman. Inilah tali iman yang paling kuat. Tali iman itu ya adalah yang paling kuatnya cinta dan benci karena Allah. Apa artinya? Artinya bahwa muslim itu kuat kalau mereka bangun wala wal baroknya di atas ya karena Allah. Bukan karena ini. Maka muslim itu akan menjadi kuat. Ya, kondisi muslim sekarang ini lemah adalah disebabkan karena perpecahan ya dan perselisihan di antara mereka. Yaqulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Man ahabba fillah wa wala fillah wa ada fillah." Barang siapa yang cinta karena Allah, setia karena Allah dan memusuhi karena Allah. Fa inna tunalu wilayatullah bidzalik. Perlindungan dan pertolongan Allah itu hanya bisa diraih dengan yang demikian. Jadi kuat dia. Orang yang membangun cinta dan bencinya karena Allah, dia akan meraih apa? Wilayatullah. Apa itu wilayatullah? Wala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan menyokongnya, akan mendukungnya. Allah waliyul ladzina. Allah itu adalah penolong orang-orang yang beriman. Wala yajidu rajulun ta'mal iman. Dan seseorang tidak merasakan manisnya iman. Wa in kathurat salatu wa siyamu, sekalipun salat dan puasanya banyak. Hatta yakuna kadzalik, sampai dia bangun wala wal baroknya karena Allah. Kalau wala wal barok itu kuat, ada loyalitas kepada kaum mukminin, kemudian nanti loyalitas kepada orang-orang di luar Islam, maka kita bisa merasakan bahwa iman itu ada rasanya, bisa dirasakan, manis rasanya. Seperti kata Nabi SAW, ada kehangatan di situ. Ada pun orang yang banyak ibadahnya, namun dia tidak benar wala-wal baroknya, ya maka dia tidak merasakan manisnya iman. Wa qala fi khitam kalamihi. Kemudian Ibnu Abbas berkata di akhir ucapannya, "Waqad sarat 'amatu muwaqatin nasi 'ala amri dunya." Dan persaudaraan orang sekarang ini telah dibangun di atas urusan dunia. Itu kapan? Di zaman Ibnu Abbas masih hidup. Tak gimana lagi dengan zaman sekarang? Fadzalika la yujidi ala ahli syai'an. Yang demikian itu tidak berguna bagi orang itu sama sekali. Itu membangun persaudaraan karena dunia. Maka persaudaraan itu yang paling kuat adalah persaudaraan karena apa? Karena agama. Ya. Fadzal babun azim. Persoalan ini adalah persoalan yang sangat agung. Qala wa awtaqul iman. Yaitu tali iman yang paling kuat. Wal ayatu fil Qur'anil Karim katsiratun. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim ada banyak sekali. Fi hubbil mu'minina wa bughdil kafirin. Yang menerangkan harusnya kita mencintai sesama mukminin dan membenci orang-orang kafir. Jadi orang mukmin itu dicintai karena keimanannya. Tapi dia ahlul bidah, dia dibenci sesuai kadar kebedaannya, namun selagi dia masih mukmin tetap diberikan porsi kecintaan untuk dia. Paham?
Wa muwalatil mu'minin wa mu'adatil kafirin. Dan juga ayat-ayat yang berbicara tentang memberikan kesetiaan kepada orang yang beriman dan permusuhan kepada orang-orang kafir. Itu ada banyak. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan, "Walau hadza min huquqi kalimatit tauhid la ilaha illallah." Jadi walau bara itu bagian dari haknya kalimat la ilaha illallah. Ya, ada yang bilang dia termasuk makna dari kalimat la ilaha illallah. Ada yang bilang dia adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Enggak usah ribut dalam masalah ini. Ya. Mau dibilang makna, mau dibilang hakikat, mau dibilang konsekuensi, ya, atau hak dari la ilaha illallah. Artinya dia bagian dari la ilaha illallah. Ya, cuman setan ini kadang pinter mainnya. Kita disibukkan dengan hal-hal yang perselisihan yang tidak perlu. Ya, ribut gara-gara apakah walal barah itu bagian dari makna la ilaha illallah. Yang lainnya bilang enggak, itu adalah konsekuensi la ilaha illallah. Rame sampai musuhan, sampai lama teguran. Kan rujem kayak gitu. Akhirnya sesama muwahhidin ribut. Di antara bentuk itu syaitan seperti itu. Jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan min huquqi kalimat tauhid. Dia merupakan bagian dari hak kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Orang yang menauhidkan Allah, dia harus tunaikan hak dari kalimat la ilaha illallah itu dengan hanya memberi kesetiaan kepada sesama mukminin dan bara'ah kepada orang-orang kafirin. Jadi nggak boleh ada orang beriman kepada Allah, tapi dia cinta kepada orang kafir, dan kepada orang mukmin dia malah benci. Ya. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Mumtahanah Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu wahai Muhammad tidak akan dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, bersama dengan itu dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya nggak ada kamusnya. Orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, namun bersama dengan itu dia musuhi. Ya, bersama dengan itu dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya berkasih sayang dengan orang kafir. Ini dia bagian dari hak la ilaha illallah. Fakama anna la ilaha illallah bara'atun minasyirik, fahiya aidan bara'atun minal musyrikin. Maka sebagaimana la ilaha illallah pada bagian la ilaha, tidak ada berhak ibadah, itu adalah bara'atun minasyirik, bentuk keberlepasan diri dari kesyirikan. Artinya seorang mukmin harus berlepas diri dari kesyirikan. Aidan dia juga merupakan bentuk dari keberlepasan diri dari pelaku kesyirikan. Jadi harus berlepas dari kesyirikan dan juga dari pelaku-pelakunya. Siapa yang melakukan kesyirikan dia harus berlepas diri. Terus nggak didakwahi saat ini persoalan lain. Ya, tetap didakwahi, namun tidak diberikan kepadanya wala kecintaan. Walau kama annaha mahabbatun lillah wa ibadatun lillah. Dan sebagaimana la ilaha illallah itu adalah kecintaan kepada Allah, itu pada part yang keduanya la ilaha, part yang keduanya apa? Illallah. Ya, ada berang ibadahi, part yang keduanya apa? Kecuali Allah. Kecuali Allah inilah wala kepada Allah. Kecintaan kepada Allah, bahwa ibadah hanya untuk Allah. Fahiya aidan mahabbatun lil muttaqin wal mu'minin. Dia juga artinya mencintai sesama orang-orang yang beribadah kepada Allah dan sesama orang-orang yang mencintai Allah. Itu orang-orang yang bertakwa, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Dan kebalikannya, dia membenci orang-orang musyrikin. Kesimpulannya adalah bahwa la ilaha illallah itu menuntut orang yang mengucapkannya juga mencintai sesama muslim. Gimana kita mau cinta sedangkan kita konsep muslim kafir aja bingung. Sebagian orang masih bingung nih konsep muslim kafir. Ya, ada orang nanam kepala kebo masih dibilang muslim. Yang nanam kepala kebo buat selamat
biar dapat keselamatan. Berikan tumbal, ya, ini cuma wasilah katanya. Iya wasilah. Ya, tapi pelakunya apa? Pelakunya musyrik kafir. Ya. Dan dia adalah kesyirikan bi'aidih. Kesyirikan itu sendiri, bukan lagi disebut sebagai wasilah. Kemudian dia bilang, pelakunya masih muslim. Kalau dia menganggap pohon nanam kepala kebo itu cuma sebagai wasilah, katanya. Pelakunya masih muslim, akhirnya dia nggak punya koridor yang benar dalam menetapkan mana muslim mana kafir. Sehingga kepada orang kafir, orang musyrik dia cinta, kepada muslimin, mukminin, muwahhidin yang menerangkan bahwa ini kesyirikan dia benci. Dia musuh. Ya, ini orang sebalik-balik. Ya, wala wal baraknya. Qala fa anta tuhibbu man yuhibbuhumullah. Maka kamu wajib mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maksudnya kamu wajib mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Qala wa tu'adi man 'adahum. Dan juga kamu memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Itu siapa? Kafirin. Allah Ta'ala qala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong, sebagai wali, sebagai teman dekat. Orang kafir nggak boleh kita jadikan sebagai apa? Teman dekat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh juga ya berjual beli, berinteraksi. Ya, jual beli berinteraksi dengan orang kafir boleh seperti yang tadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul kafirin. Allah Taala enggak cinta kepada orang-orang kafir, artinya benci mereka. Lianna ma'dahu, karena mereka itu musuh Allah, fa anta la tuhibbuhum, maka kamu juga jangan cinta kepada orang-orang kafir itu. Bal tuhibbu man yuhibbuhu Allah, melainkan kamu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang beriman. Wa tubghidu man yubghiduhu Allah, dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Qala hadha huwa al-miqyas fil hukm wal bughd wal wala wal bara. Inilah tolak ukur. Inilah tolak ukur dalam perkara cinta dan benci karena Allah, dan dalam perkara wala wal bara. Tabi'un li mahabbatillah, semuanya harus mengekor kepada kecintaan kepada Allah. Siapa yang kamu cintai, kamu lihat dia cinta enggak sama Allah. Siapa yang kamu benci, kamu lihat dia benci enggak sama Allah. Tabi'un li mahabbatillahi wa bughdhillahi lil a'ma wa lil ashkhas. Jadi mengikuti perkara wala wal bara dan cinta dan benci karena Allah ini tergantung kepada kecintaan Allah dan kebencian Allah, baik terhadap amal perbuatan atau terhadap person per person. Jadi yang dilihat tadi yang pertama orang. Begitu juga perbuatan. Tidak boleh kamu mencintai satu perbuatan sedangkan perbuatan itu dibenci oleh Allah. Dan apa? Perbuatan yang dicintai oleh Allah wajib bagimu untuk mencintai. Seperti misalnya apa? Salat. Seperti misalnya apa? Puasa. Wajib kamu mencintainya. Orang begitu juga, sifat begitu juga. Kamu harus cintai sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah siapa? Para nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim. Orang yang beriman gimana? Kita cintai siapa yang cinta kepada Allah. Tandanya apa? Dia mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Fa anta la tuhibbu minal ashkhas illa man yuhibbu Allah. Maka kamu enggak boleh mencintai orang kecuali yang Allah cintai. Seperti siapa? Malaikat, nabi, para sahabat. Adapun selain daripada mereka, seperti misalnya para ulama,
salihun, maka dicintai sebesar kadar kecintaan dia kepada Allah. Ya. Boleh nggak kita membencinya? Ya, dibenci sebesar kadar pelanggaran dia terhadap agama Allah. Artinya selain Nabi, ya dari manusia, dari orang-orang beriman, dia dicintai ya sebesar kadar ketaatannya kepada Allah. Bersama dengan itu dia juga dibenci sebesar pelanggarannya terhadap agama Allah. Allah la tuhibbu minal amal illa man yuhibbullah. Begitu juga kamu enggak boleh mencintai amal perbuatan kecuali yang Allah cintai. Oh, saya cinta ini padahal Allah benci. Enggak boleh. Itu pelanggaran terhadap prinsip wal bara. Allah la tubghidu minal ashkhas illa man yubghiduhu Allah. Begitu juga orang, kamu enggak boleh membenci kecuali orang yang dibenci oleh Allah. Ya, tapi dia bukan satu pengajian, enggak boleh kamu benci dia total. Selagi dia mukmin, kamu harus berikan kepada dia kecintaan. Ya. Kalau ada bid'ah misalnya, maka dibenci sesuai kadar kebid'ahan. Qala la tubghidu minal a'mal illa ma yubghidu Allah. Begitu juga perbuatan. Kamu enggak boleh benci kepada satu perbuatan kecuali yang Allah benci. Seperti misalnya apa? Tarkus salat, syirik, meninggalkan salat, kesyirikan, kufuran, ya, khianat, kadzib, ya, dan seterusnya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah. Fayakunu hubbuka, sehingga jadilah kecintaanmu wa bughduka dan kebencianmu tabi'aini li mahabbatillah wa bughdillah. Itu mengikuti kepada kecintaan Allah dan kebencian Allah. Itulah disebut dengan cinta dan benci karena Allah. Ngerti enggak? Apa enggak? Ya, jadi cinta dan benci karena Allah seperti itu. Dan yang menjadi objeknya yang pertama apa? Orang. Kemudian apa lagi? Perbuatan. Kemudian yang ketiga apa? Sifat. Sifat seperti amanah, kejujuran, ya, rendah hati, itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dibenci seperti apa? Sombongan, ya, itu dibenci oleh Allah. Maka yang dicintai oleh Allah kamu cintai, yang dibenci oleh Allah kamu benci. Jadi cinta dan bencimu itu harus mengikuti, ya, kemana cinta dan bencinya Allah terhadap orang, terhadap perbuatan dan terhadap sifat. Wa hadha huwa ma'na al-ibadah. Inilah makna dari ibadah itu. Wa huwa ma'na al-wala' wal bara'. Dan inilah arti serta hakikat wala wal bara' ala haqiqatihi. Fa hadhihi hiya ad-dawabit fi hadzal bab al-'azim. Inilah kunci, ya, dan aturan dalam persoalan yang penting ini. Itu dalam persoalan cinta dan benci karena Allah. Jadi kita enggak cinta, ya, baik kepada orang, kepada perbuatan atau kepada sifat kecuali yang dicintai oleh Allah. Dan kita tidak benci kepada orang, kepada perbuatan atau kepada sifat kecuali yang dibenci oleh Allah. Ini pertama. Yang kedua, yang dicintai secara total siapa? Rasulullah. Yang dibenci secara total orang kafir. Adapun selainnya dicintai sebesar kadar ketaatannya dan dibenci sesuai kadar kemaksiatannya. Yang dominan ketaatannya diberikan kecintaan yang dominan. Yang dominan kemaksiatan dan pelanggarannya diberikan kepadanya kebencian yang dominan. Tapi tetap sisain buat dia selagi dia masih muslim, kita sisain buat dia kecintaan. Adapun membenci, ya, muslim secara total, ya, maka ini pelanggaran. Ya, atau mencintai seorang muslim selain Rasulullah secara total, ini juga pelanggaran. Fahadhihi hiya thawabit fi hadzal bab al-'azim. Inilah aturan dalam bab yang agung ini. Alladzi zagat fi katsirin minal aqdam, di mana banyak kaki-kaki orang tergelincir. Maksudnya banyak orang keliru dalam masalah ini. Yang benar tadi yang telah dijelaskan oleh Syekh. Ya,
Tadi saya sudah contohkan banyak orang bangun cinta dan bencinya bukan karena Allah tapi karena apa? Karena sekat-sekat yang sempit. Ya, karena partai ada enggak? Ada, siap mati karena partainya ada. Karena paham-paham yang dibangun. Ya, yang bukan berdasarkan kitab dan sunnah. Ada orang siap mati. Ya, karena paham-pahamnya. Padahal pahamnya paham kufur seperti orang komunis misalnya. Ya. Atau karena apa? Karena ormas. Apalagi? Karena geng. Karena apa lagi? Karena kelompok-kelompok, karena hobis. Ya, misalnya sama penghobi sepeda nanti bangun walau-walaunya sama turu-turunya dia. Ya. Sesama pemakai Harley Davidson walau-walau baroknya sama turu-turunya dia. Ya. Kan gitu tuh. Ya. Ada kelompok-kelompok hobis. Ya. Yang roda 4 ada, yang roda 2 ada, yang sepeda ada. Assalamualaikum. Ya. Terus sesama alma mater ada enggak? Banyak itu dulu zaman-zaman kita. Ya. Budi Utomo, ya Budut, ya, ribut sama Captun misalnya. Kalian nggak ngerti itu, ya. Sama alma mater, ya ribut. Yang SMA ada, yang SMP ada, ya, anak-anak SD juga ikut ribut. Ya. Anak sekolah mana lo katanya? Gara-gara beda sekolah, ya musuhan. Ada yang kayak gitu. Ya ini setan semuanya. Dari kecil kayak begitu, udah gede begitu juga. Masuk pengajian ke bawah. Bangun wala-wala gara-gara apa radio lo? Ya. Radio fulan. Berarti di luar radio fulan dia bukan ikhwan kita kan. Itu bahasa dia bukan ikhwan kita itu. Itu bahasa wala-wal barok yang keliru itu. Terus kalau bukan ikhwan kita, ikhwan setan gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengikat ukhuwah itu di atas ini. Gitu loh. Jadi banyak orang tergelincir dalam persoalan ini. Qala Allah la fi katsir min al-afham. Dan banyak pemahaman yang keliru dalam persoalan ini. Bisababi adami rujuk ila kitabillah wa sunnati rasulih. Karena enggak mau merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, qala wa adamu rujuk ila ahli ilmi rasikhin. Dan juga disebabkan karena enggak mau merujuk kepada para ulama yang kokoh ilmunya. Fa hasala ma hasala bisababi al-ihmal wa tafriq min al-fariqain. Sehingga disebabkan karena kelalaian dari dua kelompok ini, ya, ekstrem kanan dan ekstrem kirinya, sehingga terjadilah, ya, fariqul dhalin, satu kelompok ekstrem kanan menggulung, ya, wa fariqul mutasahilin, dan satu kelompok lagi menggampangkan. Yang dulu yang kemarin kita bahas, ya, semua orang kafir boikot total. Nggak dagang, nggak perjanjian, mau nyewa rumah dilihat ya punya orang kafir atau bukan, nggak ada urusan padahal. Ya. Mau beli cilok dilihat dagangnya muslim atau kafir. Kalau kafir nggak mau beli, gitu. Nggak ada urusan padahal. Banyak total orang kafir, ini ekstrem kanan. Terus menganggap orang yang mengikat perjanjian dengan orang kafir, berarti dia memberikan wala kepada kafirin. Kalau siapa yang wala kepada kafirin, kafir. Jadi dikafirin orang yang dagang sama orang kafir jadi kafir. Ya, orang yang ikat perjanjian sama orang kafir jadi kafir. Di mata orang-orang yang ekstrem kanan. Kebalikannya ekstrem kiri, yaitu siapa? Orang-orang liberal yang membuang sekat antara muslim dan kafir. Karena apa? Karena lalai dari prinsip yang benar dalam persoalan wal bara. Qala hadza amrun yanbaghi an natafattana lahu bayatut tafattun. Perkara ini sepatutnya mendapat perhatian yang besar dari kita. Qala li anna al-hamla al-an syarisah ضد hadzal bab. Karena sekarang ini kata Syekh Shalih Fauzan ada gerakan
yang memang ingin menghancurkan prinsip wala wal bara. Pokoknya tujuannya prinsip wala bara hancur sehingga nggak ada sekat antara muslim dan kafir. Semua sawasiyah, semuanya sama. Nah di antara triknya itu dijadikanlah orang-orang yang ekstrim dalam menerapkan wala wal bara. Sehingga akhirnya tadi muncul takfir serampangan, mengkafirkan dalam perkara wala wal bara, ya, sehingga akhirnya orang-orang fobi terhadap Islam, sehingga nggak percaya dengan prinsip wala wal bara dan menganggap semua orang sawasiyah, sama, mau muslim mau kafir kita sama. Padahal Allah sudah bedakan antara mereka. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dan jangan merasa sedih. Kalian orang yang beriman itu lebih tinggi kedudukannya kalau benar kalian beriman. Ya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Allah udah bedain. Ya. Antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama kedudukannya penghuni surga dengan penghuni neraka. Tapi mereka ingin buang itu semua. Jadi kata beliau, perkara ini harus dapat perhatian besar sama kita. Karena sekarang ini ada hamlah. Hamlah itu gerakan. Sebuah konspirasi besar dari hadzal bab yang ingin merontokkan prinsip ini dari kaum muslimin. Ya. Mereka ingin jauhkan kaum muslimin dari prinsip agamanya yang agung ini. Qala yuriduna an yaqtali'u al-wala wal bara' min Islam. Mereka kalau bisa mereka pengen cabut prinsip wala wal bara' dari Islam ini. Enggak boleh ada wala wal bara'. Enggak boleh ada bara'ah dari musyrikin, dari kafirin, enggak boleh. Akan dituduh orang yang bara' kepada musyrikin kafirin kelompok yang menebar kebencian. Sehingga akhirnya orang risih sama agamanya sendiri, waliyadzubillah. Ya. Bahasanya itu sekarang kalau kalian perhatikan itu kalian nggak sangka. Ya, yang pernah Ustaz bilang, mereka bilang saya open minded, itu maksudnya apa? Ya, saya nggak terikat dengan agama. Itu bahasa-bahasa kufur. Ya, seperti itu. Ya. Yuridu an yaqtali'u al-wala wal bara' min al-Islam. Mereka ini mencabut prinsip wala wal bara' dari Islam. Wa la yakuna bainan nasi farqun abadan, agar enggak ada perbedaan antara manusia semuanya. Enggak ada perbedaan antara muslim sama kafir. Semua sama. Dibungkus dengan apa? Hukukul insan, hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia ini muaranya kepada kekufuran. Karena memberikan manusia hak kebebasannya walau kafara billah, walaupun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran sebenarnya muaranya. Kalau yang qulun, dan mereka mengatakan kulluhum banu Adam, semua manusia itu anak keturunan Adam. Wa kulluhum ikhwan, semuanya adalah saudara. Mereka ikat persaudaraan di atas asas kemanusiaan. Itu hak asasi manusia. Padahal persaudaraan kita bukan di atas asas kemanusiaan, persaudaraan kita di atas asas apa? Tapi di atas asas iman. Nah, kurikulum ini masuk ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Sehingga tanpa sadar seorang bisa jadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar, masuk muslim, ke sekolah masuk muslim, keluar dari sekolah yang liberal tadi kafir. Tadinya dia meyakini muslim lebih utama daripada kafir, keluar dari sekolah yang liberal tadi dia bilang semua sama di mata Allah. Mau muslim atau kafir semua sama di mata Allah. 3 tahun belajar cuma jadi apa? Jadi kafir. Padahal bapaknya bayar uang masuk, bayar bulanan, keluar kafir. Ngeri gak?
Ini nggak mengada-ngada kita loh. Kita nggak mengada-ngada. Bahkan negara-negara Barat itu membiayai pesantren-pesantren dengan tujuan untuk menghapus prinsip walal bara. Kasih duit, ya, dikasih modal, dibantu pembangunan, ya, dikasih, ya, cash keras. Tapi syaratnya jangan masukkan prinsip walal bara dalam kurikulum, atau dia masukin nilai-nilai liberalisme dalam kurikulum pesantren-pesantren. Ya, mondok masuk muslim, keluar bukan jadi kiai, malah jadi kafir. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala yakuna bainan nasi farqun abada. Mereka enggak pengin orang itu ada perbedaan, semua harus sama. Jadi dengan dicabutnya walal bara, itu natijahnya, hasilnya, muaranya gitu. Semua orang sama, muslim kafir sama. Hilang sekali, buang sekali. Dan di antara triknya dimunculkanlah orang-orang yang ekstrim. Dimunculkan orang ekstrim, orang yang cuma ngaji setengah-setengah, ya, sehingga akhirnya mereka melakukan pengkafiran serampangan, mungkin melakukan tindakan, ya, kezaliman kepada orang-orang kafir secara serampangan. Kemudian mainlah media memframing sehingga ya disalahkan Islam, orang akhirnya jadi fobi dengan Islam, sehingga nggak demen sama yang wal bara, sehingga akhirnya mereka ya taslim, menerima, ya, daripada yang begitu mendingan saya menerima yang begini. Apa itu? Semua orang sama di mata Tuhan. Dimunculkanlah ulama su bicara melalui, ya, YouTube, televisi. Ya, itu kita bisa lihat dari followersnya, kita bisa lihat dari komen-komennya, bahwa banyak orang saat ini sudah terpengaruh dengan agenda kafir, agenda orang-orang kafir, munafikin. Di benak mereka nggak ada lagi sekat antara muslim dan kafir, semua sama di mata Tuhan. Ya, orang yang begini, ya, kalau mati kafir, mati sebagai orang kafir. Gak berguna baginya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran dan keterangan-keterangan Allah dalam kitabnya. Qala wa kulluhum ikhwan, yaqulun kulluhum banu Adam wa kulluhum ikhwan. Mereka mengatakan semuanya anak keturunan Adam, semuanya adalah saudara. Wa kullun lahu dinuh, semua bebas mempraktekkan agamanya. Ya, bebas, yang muslim bebas, yang non muslim bebas. Enggak boleh yang satu mengkafirkan yang lainnya. Nah, ini yang lagi berjalan di negeri kita, lihat ini. Ya. Yang lagi berjalan di negeri kita, ya, dengan bungkus kebinekaan. Padahal para, ya, pendiri bangsa nggak sepakat, tidak menyepakati selain, ya, bahwa negeri ini dibangun di atas dasar kesepakatan saja. Adapun prinsip-prinsip nggak boleh disentuh. Ya, tetap seorang muslim mengatakan non muslim kafir, dan biarin juga non muslim mengatakan muslim kafir. Sebagai domba-domba yang hilang nggak ada masalah, tidak dibilang begitu. Fine aja. Cuman, ya, kesepakatan para bapak bangsa ini dipelintir sedemikian rupa hingga ditarik, sehingga natijahnya hasilnya kaum muslimin berlepas dari prinsip-prinsip agama. Tak boleh kalian sekarang ini bilang muslim itu kafir, tak boleh. Nah, kita tetap katakan muslim kafir walaupun dilarang. Ya, kenapa? Karena, ya, kalau kita nggak mengatakan non-muslim kafir, ya, sehingga kita bilang bahwa kita sama di mata Tuhan, kafarna, kita pun jadi kafir. Jadi kafir. Karena itu pendustaan kepada banyak ayat dan, ya, hadis. Wa yaquluna al-yahudi ya'buduna Allah. Mereka juga mengatakan orang Yahudi sekarang beribadah kepada Allah, an-Nasara ya'buduna Allah. Orang Kristen juga beribadah kepada Allah, wa nahnu na'budullah. Kita pun sebagai muslim juga sama-sama beribadah kepada Allah. Artinya
Kenapa kita harus saling mengkafirkan katanya? Ya, orang yang nggak punya agama menganggap ini bagus. Padahal, ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, bahwa yang demikian itu dibaliknya ada apa? Kekufuran. Ya. Zahirul rahmah wa batinu min kibalil azab. Orang terpana dengan bahasa-bahasa seperti itu. Toleransi, ya semua kita sama, nggak boleh yang satu ya memusuh yang lain. Padahal Islam mengajarkan itu. Islam mengajarkan bahwa non-Muslim kafir, bahwa non-Muslim adalah musuh, bahwa non-Muslim itu tak sama dengan orang Muslim, bahwa orang Islam itu lebih utama, lebih unggul daripada non-Muslim. Ini akibat nggak belajar dan tidak kembali kepada kitab Allah. Wahada ma'nahu. Dan apa yang dia ucapkan ini artinya annal adiyan sawarat sawa, bahwa agama-agama semuanya itu sama dan setara. Kulluha ibadatun lillah. Semuanya sama-sama mengibadahi Allah. Kalau kita sudah bilang seperti itu, kalau kita sudah terpengaruh dengan pemahaman seperti itu, maka nggak berguna lagi salat kita, puasa kita, haji kita. Dan kalau kita mati dalam keadaan begitu, mati sebagai kafir. Ya, karena mendustakan banyak ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pertemuan yang akan datang ini bantahan kepada mereka yang masih pada muqaddimah Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Dan ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti soalnya baterai mau habis. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, masih 30 menit lagi baterainya, nggak usah takut. Ya. Itu bukan ya, firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Itu bukan artinya kebebasan. Memang ini orang-orang liberal, semua yang dia lihat dari Quran itu sepertinya bisa mendukung kesesatannya dia pakai. Ya, di antaranya ayat itu, tapi dia selewengkan maknanya. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau silahkan dia beriman, barang siapa yang mau silahkan dia kafir. Itu bukan kebebasan. Kenapa? Baca ayat setelahnya apa? Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Itu bukan kebebasan. Karena ayat yang setelahnya mengatakan sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir, orang yang milih jalan kekufuran, naran, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang akan ahata, ya, yang akan mengepung dia dari segala arah. Kebebasan? Mau kamu milih kekufuran, tapi konsekuensinya disiapkan untuk kita api yang mengepung kita dari segala arah. Ini orang-orang liberal perlu disolder itu kepalanya itu. Wassalamualaikum. Ya. Bahkan mereka belajar dengan surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadi. Kebebasan katanya. Ya. Kedotin kepalanya itu. Ini ekspresi Ustaz di sini jangan tahu bawa di luar gitu. Kita kesel aja gitu ya. Mereka bilang itu kebebasan. Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagimu ini kebebasan, berarti kita bebas. Tak boleh saling memaksa. Memang ada yang maksa? Nggak ada yang maksa. Islam pun nggak memaksa. Ya. Silakan pilih berislam atau bayar jizyah atau kita. Maksa nggak? Nggak, kasih pilihan dengan Islam. Mau masuk Islam, fadhal bayar jizyah. Mau bayar jizyah juga, nggak masuk Islam, mau bayar jizyah juga. Apa kata Nabi? Fasta'in billah faqatilhum. Kita tolong kepada Allah, perangi mereka.
Gitu. Ya, jadi jelas ya, bahwa firman Allah man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur itu bukan kebebasan. Bukan liberalisme. Liberalisme enggak ada dalilnya selain dari setan. Enggak ada dalil dari Al-Qur'an ini. Kalau mereka dapat ayat itu mereka pelintir. Coba lagi. Murji'ah itu muslim selagi dia masih berada di atas keislaman, irja'nya tidak menyeretnya kepada kekufuran, maka diberikan walaknya sebesar keimanannya kepada Allah dan diberikan baroknya sebesar pelanggarannya terhadap agama Allah. Tapi di antara bentuk irja' itu ada yang sampai kepada taraf kekufuran waliyadzubillah. Kalau sudah sampai kepada taraf kafir maka diberikan hanya barokah saja, tidak diberikan walak. Gitu. Jadi kasusnya beda-beda. Tapi hukum asalnya bahwa irja' itu bid'ah, bukan kufur. Baik, lagi? Ya. Kafir karena sifatnya saja boleh tak? Mencintai orang kafir karena sifatnya saja. Apa yang baik pada orang kafir udah ada pada ajaran Islam. Mau ngapain lagi? Betul nggak? Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama. Oh, dia orang kafir tapi dia soleh. Kesolehan itu ada dalam Islam. Ya, maksudnya soleh maksudnya baik perlakuannya dengan sesama. Dia orang kafir tapi dia santun. Kamu suka dengan kesantunan itu udah ada dalam Islam. Gitu. Ya, jadi nggak boleh mencintai orang kafir. Orangnya, perbuatannya, begitu juga sifatnya. Karena kalau perbuatan dan sifatnya itu kebaikan, Islam udah ngajarin. Cukup apa yang ada dalam Islam. Ya, sama kayak kemarin itu ada yang bilang, ya nggak semua orang komunis itu ya jelek. Komunis itu juga ada yang baik. Apa yang baik pada orang komunis? Kalau anggap ada, Islam udah ajarin. Ngapain lagi ngambil dari orang komunis? Hah? Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna agama kita. Lagi? Ya. Apa kurangnya yang murji'ahnya muslim atau dia kafir? Irja' yang sampai kepada kekufuran, ya itu, ya seperti orang-orang yang menganggap bahwa ya orang yang melakukan kekufuran yang jali, yang terang, bahwa dia masih dianggap sebagai muslim, ya. Kemudian ya dia menganggap bahwa orang tersebut ya belum kafir, ya seperti orang yang mencaci agama, ya seperti orang yang misalnya pindah agama, kemudian dia bilang orangnya masih muslim karena ya dia jahil, pindah agama kok jahil, ya. Jadi irja' yang sampai ke taraf kekufuran itu yang menghapus ya takfir sama sekali, yang menghapus ya kekufuran sama sekali. Itu diantaranya. Begitu juga yang mengatakan bahwa iman itu cuman hati. Ya, ini sampai kepada akidahnya Jahmiyah atau akidahnya Karramiyah bahwa iman itu cuma ucapan. Ya. Nah, ini Jahmiyah itu kufur, kafir. Ya, banyak para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Dalam bab iman mereka mengatakan keimanan itu cuma hati, cuma ma'rifah, cuma pengenalan. Jadi orang yang kenal Allah itu beriman. Ya, itu. Adapun yang berselisih dengan kita dalam persoalan udzur bil jahl, ya, mereka pada asalnya enggak kafir. Ya. Mereka pada asalnya enggak kafir. Tapi perselisihan mereka itu bisa menyeret kepada kekufuran apabila ya sampai kepada taraf yang paling parahnya. Allahu a'lam. Ya, baik. Lagi? Cukup ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.